Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Nagita Rahmawati. Di sini aku bakalan jelasin tentang jawaban UTS Introduction to Business kemarin. Nah, kebetulan UTS ini tuh kayak harus bikin video gitu ya, jawabannya harus divideoin. Jadi, langsung aja mulai ya. Oke, untuk jawaban yang pertama. Yang pertama itu aku jual minuman es teh. Alasannya itu karena minuman itu tuh gas praktis, hemat gitu ya, kayak hemat biaya karena harganya juga itu terjangkau. Terus manajemennya ada jumlah karyawan, jumlah dana, terus ada perlengkapan usaha, tata cara pengadaannya juga. Terus dari pemasarannya juga itu ada menu produk, harga jual pokok, dan tata cara promosinya itu nanti seperti apa gitu kan. Menu produknya itu kayak gak cuma es teh manis biasa, tapi ada yang hangat, ada yang dingin, rasa jeruk. Harganya itu aku jual sekitar 5 ribuan. Tata cara promosinya itu kayak ngebagiin brosur, terus di media sosial yang kayak gitu. Nah, untuk jawaban nomor 2 yaitu tentang 5 pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa pemangku kepentingan itu ada 5. Yang pertama ada pelanggan, pemilik usaha atau saya sendiri, terus ada karyawan dan perusahaan, ada juga kreditur, dan ada distributor atau pemasok bahan baku. Nah, kenapa mereka itu dibutuhkan? Ya karena jelas ya mereka itu saling berhubungan dan mereka itu penting bagi usaha kita itu nantinya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu tentang tanggung jawab nih. Ada tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, karyawan, dan terhadap lingkungan. Nah, yang terhadap pelanggan itu kayak nanti aku harus mastiin nih pelanggan aku ini bisa menghubungi aku kalau ada keluhan tentang produk aku nantinya. Tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Nah, tanggung jawab sosial terhadap karyawan ini kayak kita tuh harus mastiin keselamatan kerja karyawan, mastiin bahwa karyawannya itu aman di tempat kerja nantinya gitu. Nah, kalau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan kayak aku tuh nanti mastiin bahwa produk aku tuh aman dan enggak membuat lingkungan tercemar gitu. Dan kalau ada yang kadaluarsa, nanti kita itu harus membuang si bahan yang kadaluarsa itu ke limbah, ke pembuangan limbah gitu. Menjawab pertanyaan nomor 4 yaitu tentang apa itu laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi seperti yang kita ketahui gitu ya. Laju pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Terus apa itu suku bunga? Nah, suku bunga ini kayak bunga yang ada di bank gitu yang diberikan kepada nasabah, bunga gitu. Terus inflasi itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya kenaikan umum dan secara terus-menerus gitu ya dalam tingkat barang, jasa, atau negara. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi jika pertumbuhan ekonomi menaik? Nah, jika pertumbuhan ekonomi menaik, permintaan pelanggan terhadap produk itu akan menaik, dan juga sebaliknya jika menurun ya pasti akan menurun. Nah, jika suku bunga mengalami penaikan, maka akan berpengaruh terhadap harga bahan baku produk saya nantinya, yang mengakibatkan produk jadi mahal dan membuat permintaan pelanggan terhadap produk itu nanti akan menurun. Nah, sebaliknya kalau inflasi akan mengakibatkan hampir sama kayak suku bunga ya, kayak akan meningkatkan si harga bahan baku dan harga operasional kedai saya gitu nantinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, ini tentang bentuk kepemilikan yang nanti akan saya pilih. Nah, untuk bentuk kepemilikan yang nanti akan saya pilih yaitu bentuk kepemilikan perseorangan atau tunggal. Nah, selanjutnya nih untuk pertanyaan terakhir atau yang nomor 6 tentang apa saja yang akan saya lakukan. Nah, ada 6 ya, kayak studi kelayakan, perencanaan modal, pemberian peralatan, pembukaan usaha dan evaluasi, dan pelaksanaan promosi dan pemasaran. Nah, untuk analisis SWOT di kedai Esta nanti, seperti yang kita ketahui, SWOT
SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, untuk strength-nya sendiri yaitu ada lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, dan rasanya yang bervariasi. Untuk weakness-nya itu ya nanti gerobaknya kecil gitu ya, jadi gak muat banyak barang-barang di gerobaknya. Terus airnya nanti juga bakalan terbatas dan harus diisi ulang. Nah, untuk opportunity atau peluangnya, kemampuan untuk menambahkan variasi rasa sesuai request pelanggan gitu. Jadi kita bisa bereksperimen gampang gitu kan, mengeksperimennya. Nah, terus untuk ancamannya itu kayak pesaing di sekitar kampus itu yang menawarkan produk yang serupa atau harganya itu lebih miring dari produk saya nantinya gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja yang dapat aku sampaikan tentang jawaban UTS mata kuliah Introduction to Business kemarin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa.